Ya perlu untuk saling Saya teringat melarang kata-kata Gus Dur, guys. hari Kalau besar melihat dari ini. Natal itu sendiri. Kata Gus Nah, Dur, nih. semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin betul. besar rasa toleransinya. Kita bersinar BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT channel reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum, kumaha damang guys, sampurasun sareng wilujeng sumping ke channel abdi saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Dan hari ini kita akan nonton toleransi antar umat menyambut hari Natal di Indonesia guys. Kita tahu toleransi di Indonesia itu begitu luar biasa sekali. Dan seperti apa sambutan hari Natal di Indonesia dan apa pandangan orang Indonesia ataupun anak-anak muda Indonesia tentang ini guys. Jadi ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan saya doakan kawan-kawan semua berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tanpa buang-buang waktu guys, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Let's go, 1, 2. Negara yang gak merayakan Natal pasti ada. Korea Utara nggak sih? Kurang tahu sih. Belum pernah riset gituan. Kayaknya enggak deh. Belum pernah riset. Nah, selain itu sebagai minoritas di negaranya kayak di Arab mungkin mereka ngerayain Natal, karena aku gak pernah dengar sih dia ngerayain Natal. Iya sih, sepertinya saya kan Natal lumayan libur yang cukup umum ya. Sepertinya tidak ada kurang tahu. Aku dari kalau di negara Jakarta, lain. umurku 24 tahun. Usia aku 22 tahun. Nah, aku sekarang tinggal di Bandung. Asal gua dari Cilacap, umur 20 tahun. Asal dari Tangerang, sekarang usianya 23. Usia gue saat ini 24 tahun. Gue tinggal di Jakarta Timur. Aku dari Tulungagung. Sekarang usia aku 24 tahun. Asal dari Bogor. Usianya sih sekarang 21 tahun. Mayoritas anak-anak muda guys. 20 tahun, asalnya dari Tegal, Jawa Tengah. Termasuk tadi saya umat Kristen. Enggak sih. Iya, jadi sebenarnya kan karena gue juga Katolik, jadi kayak tahun ada perayaan Natal. Walaupun sebenarnya nggak tahun yang dirayain meriah gitu sih, cuma ya simpel Natal aja. Mungkin yang paling simpel di gereja. Biasa nih ngerayain Natal biasanya kayak tukeran kado, terus tukar kado. makan bareng, berdoa bareng kayak gitu. Ya aku tahu. Kalau di keluarga saya sendiri sih biasanya tradisinya cuma kayak datang ke gereja bareng. Terus biasanya sih habis itu kayak ada makan-makan besar bareng keluarga. Kayaknya negara-negara Western kayak Amerika. Mungkin negara itu sih, kayaknya negara Turki, negara-negara Islam ya. Mungkin negara Islam apa yang non-Islam? Mungkin negara-negara yang barat itu kali ya. Biasanya kan kalau di sana lebih meriah gitu Natalnya, jadi lebih terbuka juga, di tempat banyak dekorasi-dekorasi Natal juga. Ya. Tadi biar ngerayain Natal. Untuk merayakan Natal di sana masih besar. Iya sih, sepertinya maksudnya kan Natal lumayan libur yang cukup umum ya. Tergantung dari individualnya sih. Dan agamanya itu sendiri. Oke. Korea Utara nggak sih? Korea Utara. Kayaknya, tahu aku, soalnya negaranya kayak yang tertutup banget gitu. Terus kalau Korea Selatan sih masih ngerayain ya, dan jadi kayak hari libur keluarga gitu buat akhir tahun. Tapi kalau Korea Utara kayaknya tuh jarang banget ya mereka ngerayain atau kayak ada selebrasi di hari Natal. Gue belum tahu sih ada apa enggaknya, tapi mungkin ada. Kalau menurut saya sih nggak ada. Tidak ada. Nah, bener nggak ya pendapat mereka? Yuk kita cari tahu lebih lanjut faktanya. Sejak kecil, kamu terbiasa menyaksikan perayaan Natal di negara-negara barat yang penuh dengan kemeriahan. Pesta bersama keluarga, dekorasi Natal di berbagai sudut kota, gemerlap pohon Natal dengan kado-kado di bawahnya, serta Santa Claus yang membagikan hadiah kepada anak-anak. Namun, bagaimana tradisi perayaan Natal di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim ya? Apakah toleransi beragama masih hidup di tengah-tengah masyarakat dunia? Sebenarnya pertanyaan ini bisa dijawab dengan mengamati negara kita sendiri terlebih dahulu, yaitu Indonesia.
Menurut pengolahan data statistik sensus penduduk tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 207 juta penduduk atau sekitar 87% dari total populasi. Sementara itu, penduduk beragama Kristen hanya berkisar 10% dari populasi Indonesia. Meskipun begitu, tradisi perayaan Natal di berbagai daerah tetap meriah tergantung tradisi daerah masing-masing loh. Penasaran kan dengan perayaannya? Simak terus videonya ya. Yang pertama, tradisi Marpinda di Sumatera Utara. Hampir mirip dengan perayaan Hari Raya Idul Adha. Tradisi Natal ini mengorbankan sejumlah hewan kurban yang akan dibagikan secara merata kepada setiap warga di lingkungan sekitarnya. Kedua, tradisi kunci tahun di Manado. Kamu tahu nggak sih kalau warga Manado bahkan merayakan Natal sejak memasuki tanggal 1 Desember loh. Perayaan ini akan terus berlanjut sampai dengan puncaknya di tanggal 25 Desember. Tradisi ini berupa parade keliling kampung. Oh guys, jadi luasnya Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke, itulah yang menyebabkan setiap provinsi-provinsi ini menyambut hari Natal itu dengan keunikan tersendiri guys. Macam ini adalah contoh-contoh yang baru saya tahu guys, sambutan hari Natal di tempat-tempat tersebut. Ini betul-betul bikin saya rasa makin kagum gitu, sebab saya pikir kalau hari Natal cuma disambut yang setakat yang saya tahu lah, cuma datang ke gereja bersama keluarga dan begitu saja. Tapi kalau yang sampai begini, ini pertama kali saya tahu guys, dan itu bikin saya rasa wow gitu. Menggunakan kostum unik untuk menghibur warga sekitar. Kamu sudah pernah lihat paradenya belum? Ketiga, tradisi Panjor di Bali. Saat Natal tiba, gereja-gereja di Bali akan dihiasi dengan bambu dan janur. Umat Nasrani di Bali pun akan menggunakan baju tradisional seperti kebaya, selendang, dan juga kamel yang berwarna hitam dan putih. Luar biasa guys. Lalu, bagaimana dengan perayaan Natal di negara mayoritas Muslim lainnya? Terutama Libanon. Sebelum Natal tiba, warga Nasrani Libanon menanam biji puncis, biji gandum, kacang-kacangan, dan terus menyiraminya selama 2 minggu. Setelah tumbuh, tunas tersebut dijadikan sebagai penanda kelahiran Yesus Kristus yang dipasang di berbagai sudut rumah. Mereka juga seringkali berkumpul di rumah kakek nenek atau putra tertua untuk merayakan Natal. Tak ketinggalan juga, mereka menarikan tarian tradisional Dabkeh dengan iringan irama perkusi asli. Kedua, Mesir. Masyarakat Nasrani di Mesir akan menjalankan puasa produk hewani selama 40 hari dalam masa menunggu kelahiran Yesus Kristus atau disebut juga dengan masa Advent. Biasanya mereka akan mengunjungi kerabat, tetangga, dan teman-teman dekat sambil membawakan oleh-oleh khas atau disebut juga roti tradisional yang biasanya dimakan dengan sup yang disebut dengan sorba. Terakhir, Irak. Tradisi keluarga Irak dalam merayakan Natal dimulai dengan mendengarkan cerita kelahiran Yesus dari Alkitab berbahasa Arab yang dibacakan oleh anak-anak secara bergiliran sambil menyalakan lilin. Usai membacakan cerita, api unggun dari duri kering akan dinyalakan untuk memprediksi masa depan di tahun mendatang. Jika duri menjadi abu, tandanya mereka akan beruntung. Dan tiap orang harus melompati abu sebanyak 3 kali sambil mengucapkan harapan. Sekarang kamu tahu kan, geng? Meskipun Natal adalah perayaan umat Kristen, tapi di seluruh dunia juga bisa merayakannya. Bahkan di negara yang mayoritasnya Muslim, karena mereka punya toleransi yang tinggi sehingga umat beragama bisa saling menyatu. Nah, gimana ya dengan toleransi di Indonesia sendiri? Coba kita dengar pendapat teman-teman dari Geng Kreatif. Guys, bagaimana pendapat kalian? Saya pun mau tahu nih pendapat kalian. Coba komen di ruang komentar di bawah. Sih sebenarnya. Mungkin bakal bisa, cuman butuh waktu proses yang lama. Bisa, sebenarnya tuh bisa banget. Bahkan kayak circle pertemanan aku tuh sebenarnya juga banyak banget yang dari agama-agama lain. Kayak kalau aku kan sebenarnya tuh aku tuh Muslim. Tapi banyak juga teman aku yang Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain-lain tuh. Dan sebenarnya tuh fine-fine aja gitu. Kalau pas aku ngerayain Lebaran ya mereka kayak kasih selamat Lebaran ya, kayak selamat ngumpul. Terus begitu juga kalau ada teman aku nih yang rayain Natal juga kayak selamat Natal, kayak selamat ngumpul-ngumpul sama keluarga, terus happy holiday kayak gitu. Terus bahkan juga ada teman aku yang Hindu dan Buddha tuh juga kita temenan aja, fan-fan aja, nggak yang saling apa atau kayak bermasalah tuh nggak banget sebenarnya. Sebenarnya itu simpel. Yang pertama, ya misalnya kalau minoritas lagi merayakan agama, ya apa ya? Ya diizinkan, gitu, jangan dipersulit. Jangan misalnya dipersulit. kayak, gak boleh kamu ngerayain di sini, harus pindah ke daerah lain atau gimana gitu. Kayak
kalau mereka memang mau merayakan di daerah itu ya biarkan aja. Yang penting tidak merusak lingkungan sekitar atau tidak bermusuh, tidak Siapa hal yang setuju, negatif. guys? Kan mereka cuma Begitu. yang ini mau merayakan gitu, harusnya ya dibiarkan. Karena saya dengar di kayak beberapa kabar itu masih ada beberapa daerah yang ada istilahnya itu kalau misalnya minoritas merayakan tuh sudah mulai di situ harus pindah daerah lain itu jelek banget sih. Nah, betul. Mungkin depannya bisa lebih terbuka, jadi kita nggak perlu untuk saling Saya teringat melarang kata-kata Gus Dur, merayakan guys. hari Kalau besar melihat dari ini. Natal itu sendiri ataupun hari-hari besar lain. Jadi kita ini makin menyatu sih. Jadi kita nggak akan terbatas untuk agama sebagainya. Kita bisa saling support sama lain. Harapan saya untuk Indonesia kuatin lagi toleransinya. Semua itu kita sama. Betul. Satu Indonesia, satu Pancasila. Jadi nggak perlu ada yang beda-beda. Jadi, kamu udah paham kan kalau toleransi itu nggak pernah mati dan Toleransi sebenarnya tidak akan sudah mati. ada di dalam naluri individu. Jika kamu merasa lingkungan di sekitar kamu memiliki tingkat toleransi yang rendah, mungkin itu pertandanya bahwa dirimu lah yang harus membawa perubahan positif dengan menghargai perbedaan. Seperti kata Gus Nah, Dur, nih. semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin betul. besar rasa toleransinya. Apakah kamu sudah memiliki rasa toleransi terhadap sesama? Nah, untuk kamu yang merayakannya, kreatif mengucapkan Selamat Hari Raya Natal. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kamu sekeluarga. Selamat Natal, geng! Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Begitulah video yang baru kita nonton tentang toleransi antar umat yang menyambut hari Natal dan juga Muslim yang ada di Indonesia. Dan juga bagi saya ini satu edukasi untuk kita semua, guys. Jadi sebenarnya tidak ada masalah juga kan. Cuma itulah mungkin masih ada segelintir sebab tidak semua yang mempunyai sifat toleransi yang tinggi gitu. Ini bukan saya tujukan untuk Indonesia saja, bahkan semua negara-negara lain juga turut pasti akan ada begitu, guys. Jadi apa pendapat kalian? Kalau menurut kalian, kawan-kawan saya yang sedang menonton ini, kalau kalian apakah tindakan kalian saat teman-teman kalian menyambut hari Natal, guys? Komen di ruangan komentar di bawah. Saya penasaran mau tahu. Jadi sampai di sini video saya pada kali ini. Moga kawan-kawan suka dan terhibur. Selamat menyambut hari Natal yang tinggal beberapa hari lagi nih untuk kawan-kawan yang menyambut hari Natal. Dan sampai kita ketemu di episode akan datang, guys. Terima kasih karena nonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.